Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Aprina Yunita. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah. Karena dengan subscribe, teman-teman sudah membantu YouTube channel aku agar lebih berkembang. Terima kasih. Pada video-video saya sebelumnya, saya sudah memberikan kepada teman-teman kisi-kisi SKB berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sahabat saya, teman saya, dan keluarga saya yang pernah mengikuti SKB pada tahun 2018. Jadi di sini saya akan membagikan kepada teman-teman berdasarkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman tersebut. Pada video ini saya akan bagikan, tetapi walaupun tidak sama persis ya, mudah-mudahan mirip lah ya dengan soal-soal yang keluar pada tahun lalu. Oh ya, apakah teman-teman sudah membaca atau melihat video saya yang sebelumnya? Di situ dijelaskan dari pihak BKN Sumatera Selatan bahwa pelaksanaan SKB akan diadakan setelah Lebaran, tapi protokolnya seperti apa mereka sedang mengkaji hal tersebut. Kita semua berharap bahwa pelaksanaan SKB mudah-mudahan diadakan pada tahun ini. Kita lanjut ke soal. Soal yang pertama. Upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas disebut A. Upaya kesehatan masyarakat esensial. B. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan. C. Upaya kesehatan perorangan. D. Jawaban A dan B benar. E. Benar semua. Ya, silakan bagi teman-teman mau mikir-mikir dulu. Silakan untuk pause videonya. Jikalau sudah selesai, kita lanjut ke jawaban. Jawabannya adalah B. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Nanti setelah soal kedua saya akan berikan penjelasannya perbedaan dari UKM esensial dan UKM pengembangan. Lanjut ke soal yang kedua. Setiap puskesmas harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM esensial tanpa melihat kriteria puskesmas. Program tersebut meliputi kecuali A. Promosi kesehatan, B. Kesehatan lingkungan, C. Kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, D. Pelayanan gizi, E. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Ya, jawabannya adalah E. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang program di puskesmas. Di sini dapat kita lihat bahwa puskesmas itu memiliki program UKM dan UKP. UKM tersebut dibagi lagi menjadi UKM esensial yang sifatnya wajib dan UKM pengembangan. Jadi, tadi perbedaan dari UKM esensial dan UKM pengembangan yaitu pada UKM esensial, dia itu programnya bersifat wajib dan setiap puskesmas harus memiliki 5 program tersebut. Sedangkan UKM pengembangan sifatnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah puskesmas tersebut. Jadi bisa saja di puskesmas A dia memiliki program ABC dan di puskesmas B dia memiliki program CDE. Jadi tidak harus sama antara puskesmas A dan puskesmas B. Ya, itu ya penjelasannya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Berbagai penyakit, gangguan gizi dan gizi buruk akibat tidak baiknya mutu makanan maupun jumlah makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing orang masih sering ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Contohnya seperti tingginya angka stunting dan wasting. Gejala yang membedakan gangguan gizi tersebut adalah, jadi maksud soal di sini gejala yang membedakan antara stunting dan wasting. A. Stunting itu pendek dan sangat pendek, sedangkan wasting berat badan tidak sesuai umur. B. Stunting kurus, wasting berat badan tidak sesuai tinggi badan. C. Stunting itu pendek atau sangat pendek, sedangkan wasting berat badan tidak sesuai tinggi badan. D. Stunting pendek atau sangat pendek, sedangkan wasting berat badan tidak sesuai dengan buku KMS. E. Tidak ada perbedaan kasus tersebut.
Ya, jawaban yang nomor 3 adalah C. Stunting itu kategori pendek atau sangat pendek, sedangkan wasting berat badan tidak sesuai tinggi badan. Jadi di sini dapat kita lihat ya, sudah saya ringkaskan untuk teman-teman supaya mudah mengingat. Stunting itu disebut dengan kategori balita tersebut dikategorikan pendek atau sangat pendek dari standar usianya. Sedangkan wasting itu berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan. Ada lagi kategori yang lain yaitu underweight, itu berat badan tidak sesuai dengan umur. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang keempat. Tahun 2019, angka prevalensi stunting nasional mulai menurun. Meski terlihat ada penurunan angka prevalensi stunting, tetapi stunting dinilai masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, karena angka prevalensi masih di atas 20%. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani hal tersebut adalah A. Komitmen pimpinan tinggi, B. Kampanye nasional, C. Konvergensi program, D. Ketahanan pangan, gizi dan penguatan MONEP, E. Semua benar. Ya, jawabannya adalah E. Semua benar. Jadi di semua komponen tersebut merupakan dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani stunting. Kita lanjut ke soal yang kelima. Indonesia menyadari bahwa PTM menjadi salah satu masalah kesehatan dan penyebab kematian yang merupakan ancaman global bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah menyusun prioritas berdasarkan rekomendasi global WHO yang berfokus penyakit utama penyebab 60% kematian, yaitu, jadi maksudnya di sini penyakit-penyakit apa saja ya teman-teman? A. Kardiovaskuler, B. Diabetes mellitus, C. Kanker, D. Penyakit paru obstruktif kronis, E. Semua jawaban benar. Ya, jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Pemerintah menekan angka PTM karena dianggap penyakit tidak menular ini sangat merupakan tren penyakit terbaru di saat ini dan menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi dibandingkan dengan penyakit menular pada tahun-tahun sebelumnya. Itu pemerintah juga memiliki beban yang cukup tinggi untuk penanganan masalah-masalah penyakit yang disebabkan oleh penyakit tidak menular. Contohnya seperti kanker. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kemoterapi dan biaya lain itu bebannya cukup tinggi. Lanjut ke soal yang keenam. Salah satu program pemberdayaan masyarakat adalah dengan dibentuknya Posbindu PTM. Posbindu PTM yang dilengkapi dengan pemeriksaan gula darah, kolesterol, alat ukur alkohol pernapasan, tes amfetamin urin merupakan jenis Posbindu. A. Posbindu PTM dasar, B. Posbindu PTM utama, C. Posbindu PTM madya, D. Posbindu PTM paripurna, E. Posbindu PTM purnama. Jawabannya adalah B. Posbindu PTM utama. Untuk penjelasannya kita lihat di tabel. Di sini dijelaskan bahwa Posbindu PTM dasar itu dilengkapi dengan alat ukur lingkar perut, alat ukur tinggi badan, alat ukur analisa lemak tubuh, tensimeter digital, dan spektrometer. Sedangkan Posbindu utama itu dilengkapi dengan alat ukur gula darah, kolesterol total dan trigliserida, peralatan Posbindu PTM Plus, alat ukur kadar alkohol pernapasan, tes amfetamin urin, bahan IPA dan alat kesehatan, kemudian dengan penunjang lainnya. Jadi kita di sini dapat menyimpulkan dari perlengkapan alat-alat yang ada bahwa Posbindu PTM utama itu lebih lengkap dibandingkan dengan Posbindu PTM dasar. Lanjut ke soal yang ketujuh. Posbindu PTM dilaksanakan dengan 5 tahapan layanan yang disebut dengan sistem 5 meja. Namun dalam situasi kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama, yang merupakan
Pelayanan pada meja ketiga adalah A. Registrasi, B. Wawancara, C. Pengukuran tinggi badan, berat badan, IMT, lingkar perut, analisa lemak tubuh, D. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan lain-lain, E. Identifikasi faktor risiko dan edukasi. Jawabannya adalah C. Kita lihat di gambar. Ini merupakan gambar dari 5 meja Posbindu PTM. Meja 1 registrasi, meja 2 wawancara oleh kader, meja 3 pengukuran tinggi badan, berat badan, IMT, lingkar perut, analisa lemak tubuh, dan tekanan darah. Ini dapat kita lihat di sini. Meja 3 ini dia lebih bersifat dasar, pemeriksaan yang masih bersifat dasar. Di meja 4 dapat kita lihat pemeriksaan gula darah, kolesterol total, dan trigliserida dan lain-lain. Jadi pemeriksaan pada meja 4 ya lebih lengkap daripada pemeriksaan pada meja 3. Pada meja 5 dapat kita lihat identifikasi faktor risiko PTM dan konseling atau edukasi. Jadi program pemberdayaan masyarakat itu bisa berbentuk Posbindu PTM, Posyandu. Dan ada juga jenis lain yaitu Posyandu lansia. Lanjut ke soal yang ke-8. Manifestasi klinis malaria dapat bervariasi dari ringan sampai dengan membahayakan jiwa. Pemeriksaan yang digunakan untuk menegakkan diagnosis malaria adalah dengan A. RDT, B. Pemeriksaan sediaan darah tebal dan tipis, C. ACT, D. A dan B benar, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Dapat kita lihat di sini pemeriksaannya yaitu menggunakan pemeriksaan mikroskopis dengan pemeriksaan sediaan darah tebal dan tipis. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dengan uji diagnostis cepat atau disebut dengan RDT atau Rapid Diagnostic Test. Aduh, maaf ada motor lewat. Kemudian kita lihat lagi apa itu ACT. ACT itu merupakan pengobatan malaria Falciparum dan Pipak saat ini menggunakan ACT ditambahkan dengan Primaquine. ACT di sini yaitu kita menggunakan 2 dosis, yaitu DHP ditambah dengan Primaquine. Untuk pengecualian ya teman-teman, untuk pengecualian pada ibu hamil itu tidak boleh diberikan Primaquine. Hal yang ke-9. Resisten obat terhadap minimal 2 obat anti-TBC yang paling paten yaitu INH dan Rifampicin secara bersama-sama atau disertai resisten terhadap obat anti-TBC lini pertama lainnya seperti etambutol, streptomycin, dan pyrazinamide. Hal ini disebut dengan istilah A. TBC resisten obat, B. MDR-TB, C. XDR-TB, D. OAT, E. Bukan salah satu obat di atas. Jawabannya adalah B. MDR-TB. Kita lihat di penjelasannya. Di sini manajemen terpadu pengendalian TB resisten obat atau MTPT-PRO. Di sini dijelaskan TBC resisten obat adalah TBC yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang telah mengalami kekebalan terhadap OAT. Kemudian multidrug resistant tuberculosis atau MDR-TB atau TBC MDR adalah TBC resisten obat terhadap minimal 2 obat anti-TBC yang paling poten yaitu INH dan Rifampicin secara bersama-sama atau disertai resisten terhadap obat anti-TBC lini pertama lainnya seperti etambutol, streptomycin, dan pyrazinamide. Kemudian yang berikutnya yaitu extensive drug resistant TBC atau kita sebut dengan XDR TBC adalah TBC MDR disertai dengan kekebalan terhadap obat anti-TBC lini kedua yaitu golongan fluoroquinolone dan setidaknya 1 obat TBC lini kedua suntikan seperti kanamycin, amikacin, dan kopremycin. Perlu teman-teman ingat, masalah MDR-TB ini termasuk ke dalam masalah prioritas nasional.
Itu tentang banyaknya pasien yang mengalami resisten obat, rata-rata disebabkan oleh pengobatan yang tidak tuntas. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe channel saya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan juga jikalau ada pertanyaan atau sanggahan silahkan komen di bawah, atau teman-teman mau request untuk dibuatkan video apa silahkan komen di bawah. Lanjut ke soal yang ke-10. Untuk mencegah kanker payudara dilakukan metode sederhana dengan pemeriksaan payudara klinis yang dilakukan oleh petugas kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan disebut dengan A. Sadanis, B. Sadari, C. IPA test, D. Pap smear, E. Krioterapi. Jawabannya adalah A. Sadanis. Kita lihat ke penjelasannya. Di puskesmas, pemeriksaan payudara dan pemeriksaan IPA test ini termasuk ke dalam program Kespro. Perlu kita bedakan di sini ada sadari, ada sadanis. Sadari itu kita melakukan pemeriksaan sendiri, sedangkan sadanis itu kita melakukan pemeriksaan payudara tersebut di petugas kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Pemerintah masih menghadapi tantangan 5 isu strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan, yaitu 2020-2024. Kelima isu utama tersebut telah diidentifikasi dalam Raker Kesnas Rapat Kerja Nasional tahun 2019 yang tidak tergolong ke dalam 5 isu utama tersebut adalah A. AKI dan AKN, B. Kesehatan kerja dan olahraga, C. Stunting, D. Penyakit tidak menular PTM, E. Cakupan imunisasi dasar lengkap. Jawabannya adalah, perlu kawan-kawan garis bawahi di sini, yang tidak tergolong. Jadi yang tidak tergolong yaitu B. Kesehatan kerja dan olahraga. Ini saya kutip dari berita. Karena SKB ini juga menilai kemampuan teman-teman tentang isu-isu yang terjadi di dalam masalah nasional ya. Jadi di sini dapat dilihat di sini kelima isu utama telah diidentifikasi dalam Raker Kesnas tahun 2019, yaitu kematian ibu, angka kematian neonatal yang masih tinggi, stunting, TBC, penyakit tidak menular, dan cakupan imunisasi dasar lengkap. Lanjut ke soal yang ke-12. Berikut ini merupakan permasalahan yang menyebabkan tingginya kasus P2HIV berdasarkan Renstra Kemenkes 2020-2024 adalah kecuali A. Rendahnya deteksi kasus atau fenomena gunung es, B. Keteraturan berobat, C. Faktor perilaku, D. Stigmatisasi, E. Belum membudayanya seks aman. Karena yang ditanyakan di sini yang kecuali, maka jawabannya adalah C. Kenapa faktor perilaku tidak termasuk? Di sini tidak dijelaskan faktor perilaku yang seperti apa. Faktor perilaku baikkah atau burukkah? Sedangkan faktor perilaku buruk itu ada macam-macam lagi, bisa mencuri, obat-obatan, dan sebagainya. Jadi di sini faktor perilaku tidak spesifik untuk jawaban tersebut. Maka jawabannya adalah C. Soal yang ke-13. Berikut ini merupakan definisi angka kematian ibu atau AKI menurut WHO adalah A. Kematian selama kehamilan, B. Kematian selama 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, C. Kematian dengan sebab yang terkait atau diperberat selama kehamilan, D. Kematian akibat penanganan, E. Semua benar. Ya, jawabannya adalah E. Semua benar. Jadi semua komponen yang ada di dalam ini merupakan definisi kematian ibu menurut WHO. Lanjut ke soal yang ke-14. Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat untuk cerdik dalam mengendalikan penyakit tidak menular atau PTM. Mari menuju masa muda sehat, hari tua nikmat, tanpa penyakit menular dengan perilaku cerdik.
Makna huruf istilah tersebut di bawah ini benar kecuali A. Cek kesehatan secara rutin, B. Enyah asap rokok, C. Rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dan seimbang, K. Kelola keuangan. Jadi di sini yang bukan merupakan istilah cerdik yaitu K. Kelola keuangan. Jadi yang benar di sini adalah kelola stres ya. Lihat di gambar yang merupakan istilah cerdik yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Hal yang ke-15. Penyakit PD3I yang termasuk ke dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit menular atau P2PM disebabkan oleh beberapa kabupaten atau kota belum uji atau universal chip immunization adalah A. Difteri, B. campak, C. polio, A dan B benar, semua benar. Jawabannya adalah semua jawaban benar. Jadi pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa PD3I merupakan penyakit yang butuh pengendalian khusus dengan menggunakan imunisasi seperti penyakit difteri, campak, polio. Bagi teman-teman yang merasa bingung mau belajar apa dan mulai dari mana, saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk ikut bimbingan belajar SKB Perawat. Di sini diberikan fasilitas materi atau e-book, soal-soal sesuai dengan Permenpan RB, kemudian pembahasan soal harian, tryout setiap hari Jumat, dan mendapatkan tips dan trik. Untuk pematerinya, teman-teman tidak usah ragukan lagi dengan Pak Hendy Kanduru. Beliau ini merupakan orang yang sudah sangat berpengalaman di dalam bidang ini. Jikalau teman-teman berminat untuk mendaftar, silahkan hubungi nomor yang tertera di link di bawah ini. Itu soal-soal yang saya dapat bagikan kepada teman-teman. Sekali lagi saya mohon kepada teman-teman untuk subscribe channel ini. Jangan lupa like dan silahkan bagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Akhir kata saya ucapkan jikalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.